Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Puja Soti Ramadan. Nama saya Siti Nurbayati. Kami dari kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 1 Jonggol ingin menjelaskan bentuk ketimpangan sosial antar wilayah Citra Indah dan Desa Sirnagali. Selamat menyaksikan. Definisi ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial merupakan keadaan yang terjadi karena adanya kesenjangan atau ketidakseimbangan akses untuk mendapat dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial mencakup berbagai bidang, yakni sosial, ekonomi, politik, budaya, dan hukum. Definisi perubahan sosial. Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Definisi globalisasi. Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Bentuk ketimpangan sosial antar wilayah di Citra Indah dan Desa Sirnagali. Penyebab dari ketimpangan sosial antar wilayah yaitu perkembangan teknologi yang tidak merata antara wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan karena adanya tingkatan sumber daya manusia yang berbeda. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Sebelumnya terima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Ngomong-ngomong, ini dengan Ibu, namanya siapa? Ibu Dewi. Ibu Dewi. Baik, dengan Ibu Dewi selaku Ketua RT 3 Bukit Mahoni, Citra Indah. Langsung saja dimulai ya Bu pertanyaannya. Ya. Selama PPKM, alhamdulillah warga Mahoni yang hanya keluar yang hanya aktivitas kerja ya. Kan kebanyakan mayoritas warga di sini kerjanya jauh di Jakarta. Jadi mayoritas mungkin mereka ada yang seminggu 3 kali masuk, ada yang seminggu 2 kali masuk. Macamnya Tetap di rumah. tetap di rumah. Untuk sementara ini sih masih aman ya, masih tidak berkumpul, kecuali kita ada di Mahoni ini ada tim Satgas Covid. Jadi tim Satgas Covid kurang lebih ada 8-10 orang. Jadi yang bertugas untuk mencatat siapa yang kena Covid, untuk bansosnya, untuk dan lain-lainnya, kita udah ada tim Satgas Mahoni di sini. Jadi mungkin hanya di pos Satgas yang ada yang jaga ya, ada kurang lebih 8-10 orang, itu juga pakai nggak semuanya kumpul, paling 1 hari atau 2 hari itu 5 orang yang kumpul. Untuk standby aja sih, standby misalkan ada yang warga terkena Covid, lapor ke Satgas. Berkumpul tetap, tapi ya tetap mengikuti protokol kesehatan. Ada sama sekali yang ngeliat sedih memang. Jadi selama PPKM yang meninggal karena Covid itu misalkan meninggal di rumah, pernah kejadian di sini ada ya yang meninggal di rumah, itu langsung kita telepon Satgas Puskesmas, tim datang langsung dibawa ke rumah sakit, langsung dimakamkan. Jadi yang datang itu hanya perwakilan keluarga aja sama perwakilan dari tim Satgas kita. Dibatasi. Oh, dibatasi. Minimal 30 orangan. Oh iya. Untuk hajatan besar-besaran sih tidak ada, cuman kemungkinan untuk pengajian yang meninggal aja itu kita adakan di masjid hanya 5 orang. Terus kalau misalkan ada yang menggelar hajatan di rumah, waktu awal PPKM memang tidak ada sama sekali, tapi karena pelonggaran jadi kita kasih kelonggaran minimal itu 20 orang atau 10-15 dia yang datang. Kalau untuk hajatan besar-besaran sih belum. Ada. Ada beberapa ya. Kalau selaku RT diundang, biasanya suami datang. Itu kita lihat dulu situasinya ya. Kalau selama tidak terlalu ramai ya, kita akses untuk mengadakan acara. Kita ngasih keringanan yaitu hanya sesuai protokol kesehatan aja sih, nggak sampai penuh orangnya. Kan biasanya sampai
rame ya, itu juga di bangkunya kita kasih jarak. Tapi karena menghormati undangan selaku ketua RT, selalu datang. Tidak. Hadir. Hadir ya. Alhamdulillah, warga Mahoni tertib. Cuci tangan. Alhamdulillah, makanya. Iya. Mayoritas masyarakat warga di Mahoni sudah sebagian divaksin. Yang belum hanya anak kecil usia 10 tahun ke bawah, 12 tahun ke bawah, sama ada lansia kurang lebih 5 orang belum divaksin karena faktor ada penyakit ya, kayak seperti kanker sama diabetes. Kemarin sudah beberapa kali dicoba ternyata gagal, masih tinggi gulanya, terus ada jantung juga, jadi kurang lebih ada 5 orang yang belum divaksin. Selainnya sudah sembuh. 95% sudah. Alhamdulillah ya. Baik, sekiranya itu saja pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan tadi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Faktor penyebab. 1. Sudah siap menerima perubahan. 2. Faktor struktural. Kebijakan pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan sebagainya. 3. Faktor kultural. Karakter yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Misalnya, kondisi masyarakat itu mematuhi aturan atau masih menyepelekan aturan. Dampak yang ditimbulkan. Di samping terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya ketimpangan sosial antar wilayah dalam bidang sosial, yaitu sebagai berikut. 1. Setelah adanya COVID-19, interaksi antar masyarakat menjadi terbatas. 2. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial akibat pandemi ini. Upaya mengatasi. Setelah melakukan wawancara terhadap salah satu masyarakat di Citra Indah dan Desa Sirnagali, kami akan memberikan pendapat mengenai upaya mengatasi ketimpangan sosial antar wilayah, antara lain sebagai berikut. 1. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial dalam bentuk undang-undang. 2. Menciptakan program jaminan sosial bagi masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial. 3. Peningkatan kualitas kesehatan seperti memberikan vitamin C dan sembako secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan, seperti orang yang sedang sakit atau daerah rumahnya jauh dari rumah sakit dan atau sedang kesulitan ekonomi. Kesimpulan. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, bisa disimpulkan bahwa masyarakat telah siap menerima perubahan sosial yang terjadi. Dengan begitu, bentuk ketimpangan sosial antar wilayah Citra Indah dan Desa Sirnagali ini juga memiliki keterkaitan dengan globalisasi dan perubahan sosial. Karena masyarakat sudah terbuka terhadap perubahan sosial dan sudah siap mengikuti kebijakan pemerintah. Contohnya, seperti masyarakat sudah memakai masker setiap bepergian kemanapun, dan masyarakat juga rajin mencuci tangan ketika sebelum atau sesudah melakukan aktivitas, serta masyarakat juga sudah mulai menjaga jarak, contohnya ketika sedang mengantri membayar tiket naik kereta di stasiun. Begitulah bentuk ketimpangan sosial antar wilayah Citra Indah dan Desa Sirnagali. Kurang lebihnya, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kalimat dari materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya karena telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.